saya akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu ada konsep pembiayaan pendidikan. Nah, menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan itu adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam pengguna data, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tatanan, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Menurut Bastian pada tahun 2015, faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian itu sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga atau rising price. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries. Yang ketiga, ada perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi pendidik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Kemudian ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada dasar yuridis yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Menurut dasar filosofis, yaitu seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Kemudian sumber keuangan sekolah. Nah, sumber keuangan sekolah yaitu meliputi pemerintahan pusat, siswa, yayasan, pengusaha kelompok, masyarakat, alumni, orang tua, dan lain-lain. Kemudian kategori biaya pendidikan. Nah, yang pertama ada biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Nah, biaya masyarakat dan biaya pribadi yang kedua. Nah, biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Yang selanjutnya ada pendekatan biaya satuan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Kemudian yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan peserta didik. Selanjutnya ada persyaratan perencanaan sarana prasarana. Nah, harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Perencanaan harus jelas berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Mengikuti prosedur yang berlaku, mengikutsertakan unsur orang tua murid fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan. Perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka dapat didasarkan pada jangka pendek atau 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Bernawi pada tahun 2015 sebagai berikut. Yang pertama, caranya itu pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan. Yang terakhir yaitu penerimaan hibah. Kemudian ada inventarisasi sarana dan prasarana.
Nah, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yang mana menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam kegiatan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi pada tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.